Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, Masya Allah. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta taufik, sehingga siang hari ini kita dapat melangsungkan rutinitas kajian pada bulan Ramadan, yang mudah-mudahan aktivitas ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk dari orang-orang yang berjumpa dan mengakhiri Ramadan ini dengan amal soleh dan dapat mendapatkan nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena saya lihat dari wajahnya ini wajah orang-orang beriman dan bertakwa insyaallah. Ya, ciri-cirinya suka tersenyum dan khusyuk. Baik waktu sholat ataupun setelah sholat ini nampak kelihatan lagi khusyuk ini. Ya. Buah apel aromanya ranum jatuh sebiji ke dalam air. Ya, bapak-bapak terlihat tersenyum, sepertinya THR sudah cair. Ya. Sudah Pak? Ya. Sudah seminggu. Kalau begitu pantunnya diganti nih. Pantunnya diganti. Di dalam bak ada lumut, lumut diganggu ikan belibis. Dari tadi ada wajah merengut, kayaknya THR-nya sudah habis. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaji kita pada siang hari ini melanjutkan dari pembahasan Arba'in, kitab Arba'in kita, di mana pertemuan yang lalu kita membahas hadis kedua atau disebut juga dengan hadis Jibril. Hari ini hadis yang ketiga, dan hadis ini populer sekali dan semua kita sudah paham, tetapi perlu kita ulangi untuk semakin mendalami dan semakin paham lagi terkait esensi keislaman yang melekat pada kehidupan kita. Tema daripada hadis ini adalah Arkanul Islam wa da'aimuhul idham. Rukun-rukun Islam. Rukun Islam. Di mana rukun Islam ini menjadi pondasi di dalam kita beragama, terkhusus ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kehidupan, dan amanah terbesar dalam hidup ini adalah Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ayat ini sering diulang ketika pelaksanaan khutbah Jumat. Khatib membaca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bunyi daripada hadis ini kita akan baca, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumir ramadan, rawahu Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara.
atau bangunan Islam dibangun atas 5 pondasi ataupun 5 tiang. Syahadati alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wa hajjil bait, melaksanakan ibadah haji, wa shaumir Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas daripada konten hadis ini, kita akan melihat dan mencari tahu siapa yang meriwayatkan hadis ini. Perawi hadis ini kunyahnya adalah Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Abi Abdurrahman adalah merupakan kunyah. Kunyah itu yaitu nama yang dinisbatkan kepada seseorang karena dia memiliki anak, dan biasanya dia disebut daripada nama anaknya. Contoh, ada seorang ayah namanya Utsman. Utsman punya anak namanya Abdurrahman. Biasanya orang tersebut dipanggil Abu Abdurrahman, bapaknya si Abdurrahman. Nah, ini populer juga di lingkungan kita. Kalau ada nama anak namanya si Ucok, maka dipanggil, walaupun bapak itu namanya adalah Utsman, dipanggil Abu Ucok. Walaupun kayaknya nggak ada juga orang Arab namanya Ucok ya, tapi dipanggil Abu Ucok. Nah begitu, ini Abu Abdurrahman. Nama aslinya adalah Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Berarti Abdullah ini anaknya tadi adalah Abu Abdurrahman, ayahnya adalah Umar ibn al-Khattab, namanya Abdullah, yang kemudian dikenal dengan Ibnu Umar. Jadi kalau sering mendengar atau membaca hadis Ibnu Umar, berarti yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Ini dia periwayat hadisnya. Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan populer pada saat itu orang yang bernama Abdullah. Jadi kalau dikatakan si Fulan atau si Abdullah, maka Abdullah mana ini? Dan kalau disebutkan Abdullah bin ini, maka terlalu panjang, sehingga orang senantiasa memanggil Ibnu Umar saja, tidak Abdullah bin Umar ibnul Khattab. Dan beliau ini adalah sahabat kecil, artinya beliau bertemu dengan Rasulullah masih kecil. Masih kecil. Definisi sahabat itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama itu dia bertemu dengan Rasulullah. Jadi walaupun masih kecil ketemu dengan Rasul, itu masuk kriteria sahabat. Ada yang dia hidup semasa Rasulullah tak bertemu dengan Rasulullah, maka dia tidak sahabat. Dia hidup sejaman tapi tak pernah ketemu, tak dikatakan sahabat. Yang kedua, dia beriman kepada Rasul. Karena ada juga bertemu dengan Rasul tapi dia tak beriman. Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu yang lainnya. Abu Piring, Abu Gosok, ya. Bahkan pamannya sendiri Abu Thalib pun tidak beriman. Jadi tidak dikatakan sahabat. Mereka tak sahabat, bertemu tapi tak beriman. Nah kemudian syarat yang ketiga sahabat, dia wafat dalam keadaan iman itu, dalam keadaan Islam. Ada yang dia bertemu Rasul, kemudian dia beriman, wafatnya tak beriman. Ini termasuk kategori munafik contohnya, atau orang yang murtad. Maka orang-orang ini tidak dikatakan sahabat. Masya Allah ya. Kalau sahabat ini dijamin oleh Rasulullah SAW, dan kita tidak boleh adabnya untuk melecehkan sahabat.
Sahabat itu memiliki kedudukan yang mulia, dan sahabat itu punya kedudukannya lagi, ada tingkatannya. Ada sahabat yang pertama masuk Islam, as-sabiqunal awwalun. Ini utama ini. Ada juga sahabat yang veteran ya, atau pensiunan dari perang Badar. Nah, ini ada kedudukannya. Ada juga sahabat yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini juga punya kedudukan. Ada kriteria-kriterianya. Bahkan ada sahabat 10 orang dijamin masuk surga. Al-asyarah mubasysyaruna bil jannah. Ada 10 orang Bapak Ibu. Rasulullah sebutkan, A masuk surga, si B masuk surga. Ini kalau kita udah dibilang ahli surga, kayaknya bawaannya mau ibadah aja Bapak Ibu. Iya. Nggak pernah kelihatan mana si fulan, ibadah aja. Kenapa? Udah dijamin masuk surga. Dan ada beberapa sahabat mendapatkan kabar gembira tersebut. Meskipun ada juga sahabat tidak termasuk 10 orang itu, tetapi Rasulullah menyebutkan ciri-ciri kalau dia ahli surga. Siapa di antaranya? Bilal bin Rabbah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, aku mendengar suara terompah Bilal, katanya, ketika dalam peristiwa Mi'raj, ketika Rasulullah diperlihatkan surga, pada saat itu ada suara tek, begitulah ibaratnya. Rasulullah paham, oh ini suara sendalnya, suara terompahnya Bilal. Ya, meskipun tidak nampak Bilal, Rasulullah sudah tahu itu karakter daripada terompahnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bilal ini adalah muadzinnya Rasulullah, tukang azan. Jadi kamar Rasulullah itu kan di sisi daripada Masjid Nabawi. Kalau sudah mau masuk waktu sholat, Bilal datang, udah hafal itu suara terompahnya. Biasanya kan muazin tuh lebih awal datang daripada jamaah, apalagi jamaahnya yang masbuk, kan gitu ya. Kan muazin dulu datang. Jadi Rasulullah udah hafal. Ibaratnya kalau kita sudah hafal suara sepeda motor teman kita, nggak usah kita lihat pun dari suara udah tahu kita. Oh ini si Fulan nih udah datang nih. Kenapa? Cara ngegasnya beda. Nah itu, cara berjalannya beda. Nah ini diantara sahabat-sahabat tersebut. Hadirin melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Umar termasuk diantara sahabat kecil tapi berkualitas. Dan mereka nanti disebut ada 4 Abdullah. 4 Abdullah ini sahabat-sahabat kecil yang nanti ternyata memiliki jasa yang besar dalam Islam. Siapa mereka itu? Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, Ibnu Umar. Abdullah bin Zubair, disebut dengan Ibnu Zubair. Kemudian Abdullah bin Amr bin As. Nah, Abdullah atau Ibnu Amr bin As, ya. Jadi kemudian yang keempat Abdullah ibnu Abbas, yaitu Ibnu Abbas. 4 ini. Ada juga Ibnu Mas'ud, tapi beliau ini sahabat namanya Abdullah, namun dia tidak golongan sahabat kecil, dia termasuk sahabat yang sudah berumur, jadi tidak termasuk daripada kelompok disebut dengan Al-Abadilah Al-Arba'ah, 4 sahabat kecil yang memiliki nama Abdullah. Nah hadirin hadirat melakukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, nah, beliau ini adalah sahabat yang luar biasa, masuk Islam di saat kecil dan hijrah mengikuti ayahnya Umar ibn al-Khattab. Ketika terjadi perang Badar, beliau minta ikut, ya, minta ikut. Masih usianya itu 13 tahun, 13 tahun Pak, 13 tahun. Kalau sekarang itu masih SMP ya, masih SMP. Minta ikut perang Badar, nggak dikasih. Nggak boleh, dilarang oleh Rasulullah. Kalau kita diajak perang kayaknya banyak alasan ya. Ya kalau bisa hujah. Ya. Kemudian terjadi perang pada saat itu ketika beliau berumur 14 tahun, perang Uhud. Minta ikut lagi, enggak dikasih. Sampai ketika ia berusia 15 tahun, ya, terjadi perang Khandaq. Nah, terjadi perang Khandaq, baru beliau dipersilahkan untuk ikut, dan selanjutnya beliau bersama Rasulullah menghadiri peperangan. Nah Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, beliau ini adalah sahabat yang terkenal ahli ibadah. Beliau ini senantiasa berada di Masjid Nabi Muhammad SAW. Ilmunya luas, dalam, wawasannya pun luas. Bahkan ketika masa Utsman bin Affan, beliau ditawari menjadi qadhi, menjadi hakim. Ya, tetapi beliau menolaknya.
Beliau ini adalah termasuk sahabat yang hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran 30 juz. Kalau kita juz 30 pun kadang megap-megap. Dapat ujung tanggal belakangnya, dapat belakang ujungnya lupa. Beliau 30 juz. Masya Allah. Dari beliau nanti diriwayatkan sebanyak 1630 hadis. 1630 hadis. Ya. Kalau kita berapa hadis? Jadi ada orang itu disebut dengan ahli hadis, tapi ada juga orang disebut dengan ahli hadas. Ya, berhadas aja, hadis tak dapat. Hadis, walaupun hadis adalah setidaknya kita hafal. Paling tidak innamal a'malu binniyat, kan betul kan? Nah, insya Allah berarti yang lain insya Allah sudah hafal. Hadirin makan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau termasuk di antara sahabat yang terkenal senantiasa mencoba mengikuti perilaku Nabi Muhammad SAW. Gaya Nabi naik unta dia ikuti. Nabi pernah membuang hajat di suatu tempat, beliau juga ikuti. Sampai demikian beliau ingin mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW pernah memberikan kabar gembira kepada Ibnu Umar, tapi tidak langsung kepada beliau. Kata Rasulullah, inna Abdullah rajulun saleh. Beliau ini adalah laki-laki yang soleh. Apalagi kalau dia menjaga qiyamul lail. Kalau dia jaga qiyamul lailnya, komitmen, dia istiqomah, masuk surga, kata Rasulullah. Semenjak itu disampaikan kepadanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ibnu Umar bagaimanapun keadaannya, dia tidak pernah meninggalkan qiyamul lail sampai wafatnya. Baik dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan mukim. Nah, kalau bisa tidak usah sholat kan gitu ya. Kalau mau perjalanan, kalau bisa jama aja gitu, rukhsah ambil terus gitu. Tapi kalau Ibnu Umar ini qiyamul lailnya tak pernah tinggal. Kenapa? Karena Rasulullah sudah ngasih kabar gembira bahwa beliau adalah rajulun saleh, adalah laki-laki yang saleh. Kalau Rasul yang sudah bersaksi, masya Allah, udah pasti itu. Ya, Ibnu Umar ini kemudian diberikan Allah usia panjang, ya, di mana beliau usianya adalah 84 tahun. Ya, 84 tahun beliau meninggal di kota Mekah pada tahun ke-73 Hijriyah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah keterangan daripada periwayat hadis kita. Kita masuk kepada inti daripada hadis ini, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa agama Islam yang kita sekarang memeluknya, agama yang sejatinya bukanlah hal yang baru. Ya, Islam adalah merupakan agama yang sudah Allah turunkan, Allah titipkan, Allah amanahkan bagi umat manusia. Ya, karena memang wasiat-wasiat daripada nabi-nabi terdahulu kepada umatnya adalah, dan kepada keturunannya adalah untuk menjaga atau memeluk agama Islam. Islam tetap secara akidah tauhid tidak ada yang berubah, namun terjadi perbedaan syariat sesuai dengan masa daripada risalahnya, yaitu nabi-nabi dan rasul yang diutus. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Fikih daripada hadis ini adalah, yang pertama dikatakan bahwa yusabbihu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam alladhi jaa bihi walladhi yakhruju bil insan min dairatil kufr wa yastaqu alaihi dukhulal jannah. Orang yang memeluk agama Islam, maka mereka telah selamat daripada wilayah kekufuran. Ya, wilayah kekufuran. Dan orang yang sudah selamat dari wilayah kekufuran, maka bisa menjadi sebab baginya dimasukkan Allah ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Ya, dari api neraka. Dan dikatakan bahwa Islam ini memiliki pondasi yang 5, artinya suatu hal yang dasar. Dan inilah yang harus kita jaga. Bagaimanapun keadaannya, yang 5 ini tak boleh lepas. Bahkan kalimat bunya itu artinya dibangun.
menggunakan fi'lul majhul, ya, yaitu Islam ini berdiri tegak atas 5 dasar ini. Nah, 5 dasarnya lah mungkin yang nanti akan kita jelaskan apa saja itu. Ya, sesuatu bangunan kalau tidak punya pondasi, tidak punya dasar, maka bangunan itu akan rusak, hancur, goyang dia. Tidak dibuat pondasi, terjadi gempa, bahkan tak perlu ada gempa, maka dia hancur lulu lantak. Begitu juga agama ini. Kita yang mengaku Islam, apabila 5 hal ini tidak kuat dalam diri kita, dalam kehidupan kita, maka kita mudah goyang, maka kita mudah hancur, kita mudah untuk dibawa kemana saja, tidak punya pondasi dalam hidup ini. Maka Rasulullah SAW menggunakan lafaz bunya, artinya dibangun supaya betul-betul bangunan yang 5 ini kokoh berada di dalam diri kita dan kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya, bunyal Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu adalah syahadat. Ya, syahadat. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang paling kokoh. Kalau yang ini bermasalah, maka yang lain menjadi masalah. Kalau ada orang yang dia syahadatnya tidak benar, ya, dia sudah mengingkari syahadatnya, maka apapun yang dia kerjakan selanjutnya, 4 pondasi yang lain, 4 tiang yang lain, 4 pilar yang lain, maka menjadi masalah. Sudah tidak diterima. Ya, ada orang yang keluar dari Islam misalnya, meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, meskipun dia haji, maka itu tertolak. Kenapa? Karena syahadatnya sudah batal. Syahadat berarti persaksian, sesuatu yang diikrarkan, kita harus mengikrarkannya. Dan syahadat ini menjadi syarat sahnya sholat. Ya, kita sholat kalau tidak baca syahadat tidak sah, seperti itu. Cuma kan ini senantiasa kita lafazkan, namun tidak meresap dalam diri kita, tidak kita yakini. Kalau sudah kita yakini, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul kita rasakan di dunia ini yang ada Tuhan cuma Allah, yang patut disembah cuma Allah. Kenapa? Karena makna syahadat itu adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah melainkan Allah. Tuhan banyak, ada yang mengklaim Tuhannya dewa, ada yang mengklaim Tuhannya ini dan lain sebagainya. Kita dari sembahan-sembahan tersebut yang kita yakini hanyalah Allah wahdah, Allah semata. Karena ada juga orang yang dia menyembah Allah tapi juga menyembah selain daripada Allah. Itu yang disebut dengan syirik. Syirik, sholat, pulang dari sholat ke dukun, bermasalah. Dulu orang-orang jahiliyah senantiasa juga menggunakan nama-nama Abdullah, hamba Allah. Berarti mereka yakin Allah. Dan mereka senantiasa mengatakan Allah. Tetapi ada juga yang mereka sembah. Apa itu? Berhala. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu menakan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita karena memang makna syahadat tidak hanya diikrarkan tapi juga harus tertanam kuat di dalam diri kita, yaitu keyakinan bahwa Allah sematalah yang patut disembah. Itulah yang termaktub di dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini surat yang meneguhkan akidah kita, meneguhkan tauhid kita. Harus duduk dalam masalah ini Bapak Ibu. Kemudian tidak saja mengikrarkan atau bersyahadat tentang Allah Subhanahu wa taala yang satu, tetapi juga yaitu at-tasdiqu bin nubuwati Muhammad wa risalatihi. Yakin juga tentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada golongan manusia yang dia yakin bahwa pencipta ini Allah, Allahu Khaliq, tapi dia mengabaikan bahwa Rasulullah adalah nabi terakhir. Dia tak siap menerimanya. Nah, ini ada golongan manusia. Sedangkan kita, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus seimbang, yaitu harus bersaksi bahwa
tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad dan Allah, ya, dua ini senantiasa bersanding, ya. Makanya terkadang kalau di tempat-tempat itu ada lafaz jalalah Allah, kemudian di sampingnya Rasulullah atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup syahadat hanya asyhadu alla ilaha illallah, tetapi juga harus ditambah dengan wa anna Muhammadar Rasulullah. Dalam sholat dibaca, ketika mau sholat pun, selesai berwudu pun kita membaca doa pun dimulai dengan syahadat. Masya Allah, luar biasa. Maka oleh sebab itu, kalau ada yang ingin mengabaikan Rasulullah, dia hanya beriman kepada Allah, itu tidak sempurna. Tidak sempurna. Dalam Al-Quran dikatakan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Berarti harus mengikuti Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa yang la ilaha illallahnya sudah duduk, nah ini kita kan mendudukkan syahadat ini, tidak hanya diikrarkan, udah mantap. Kemudian nanti di akhir hayatnya, di saat dia meninggal dunia, pada saat itu dia mampu melafazkan dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah, maka orang tersebut masuk ke dalam surga. Ini man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ya, tapi jangan berwasiat nanti kalau ayah mau meninggal tolong ya kasihkan kopean. Ya, memang kita mentalkin, ya, mengajari, tetapi sebaik-baiknya adalah memang dari diri kita panggilan itu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Seseorang, Bapak Ibu, ketika dia dalam suatu keadaan yang sulit atau dalam suatu keadaan tertentu, biasanya yang dia ingat adalah satu hal yang paling dia cintai. Biasanya begitu, ya. Kalau ada orang mau meninggal dunia, ternyata selama ini di hatinya adalah Allah. Apa yang dia kerjakan berlandaskan syariat Allah. Zikirnya tak pernah tinggal. Subhanallah, Allahu Akbar. Ketika dia mau meninggal dunia, itu sontak yang keluar dari lisan dia, Allah, la ilaha illallah. Dan itu dapat kita temui video-video, ya, orang-orang yang dalam peristiwa sakaratul maut, mereka mengucapkan la ilaha illallah meskipun tidak ada yang mentalkinnya, tidak ada yang membimbingnya, tapi dia mampu. Tapi ada juga ketika dibimbing sama keluarganya, ya, Pak nyebut Pak, apa yang dia bilang? Sebut katanya, bukan zikir, karena disuruh dia nyebut. Yang kedua, yang lebih parah, Bapak Ibu, ketika dibilang la ilaha illallah, dia tepis dan dia bilang, ambilkan botol minumanku di bawah tempat tidurku. Keluarganya baru tahu kalau di bawah tempat tidurnya ternyata ada botol minuman keras. Dan itu ada terjadi. Dan satu fakta. Hadirin melakukan Allah subhanahu wa ta'ala, hati-hati. Peristiwa sakaratul maut adalah peristiwa yang sangat menentukan. Makanya dalam satu ungkapan dikatakan, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa yang hidup atas suatu kebiasaan, biasanya nanti wafatnya juga dalam kebiasaan tersebut. Makanya kita kokohkan akidah kita, senantiasa kita berzikir la ilaha illallah. Kemudian syahadatnya betul-betul kita rasakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, fondasi daripada Islam ini, tiangnya adalah iqamus shalah, yaitu mendirikan salat. Kenapa dikatakan mendirikan, tidak mengerjakan? Yang pertama, mendirikan itu berarti menunjukkan adanya usaha. Mau berdiri itu kan kita berusaha, Bapak. Posisi yang enak itu kan duduk nih, kayak Bapak Ibu nih duduk, ya. Apalagi bersandar, ada AC-nya, Masya Allah nih. Ini perasaan dari surga kita ini. Enak tuh, nyaman. Tapi kalau dari tadi kita berdiri, ini posisi berat, susah. Mau bangkit berdiri saja itu kadang Allah katanya,
Apalagi yang punya penyakit, Masya Allah, sakit pinggang, sakit kakinya, asam urat, berat mau berdiri. Sholat itu tidak gampang, sholat itu perlu usaha. Jadi orang-orang yang mampu sholat adalah orang-orang yang sudah berikhtiar mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, makna berdiri adalah bahwa sholat yang paling sempurna adalah dalam keadaan berdiri. Ya, makanya kalau dia tak mampu berdiri, dia boleh duduk. Kalau dia tak mampu duduk, berbaring. Kalau berbaring pun tak mampu, isyarat. Isyarat pun tak mampu, bawa ke Masjid Munawwarah, kita sholatkan. Karena itu yang paling ringan, kan begitu. Nah, emang ada juga diajak ke masjid, ayo ke masjid, kirim salam pula dia katanya. Kirim salam katanya. Ayo ke masjid, apa katanya, duluan dan lain sebagainya. Ini sombong ini, nggak mau dia ke masjid. Giliran ke masjid, gara-gara sombongnya nggak mau lagi dia di belakang imam, maunya di depan imam. Ini ya, ini orang-orang yang sombong ya. Ke masjid pun nggak mau lagi dia. Dulu diajak nggak mau. Oh ternyata dia nggak mau. Memang kalau jalan sendiri dia maunya digotong, baru mau ke masjid. Nah itu. Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang begitu. Ya, tapi kita kayaknya tidak termasuk ya Bapak Ibu, karena kita sekarang memang sudah berada di masjid. Ini ya, Masjid Munawwarah ini hebat ya. Ada lantai 1, ada lantai 2, ada lantai 3. Tinggal milih aja nih posisi mana ini. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mendirikan sholat. Bagaimana bentuk usaha menjaga sholat ini? Yang pertama adalah menjaga ibadahnya. Nah, sholat ini berarti mengerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Kemudian menjaga waktu-waktunya. Menjaga waktu-waktunya. Satu saat Rasulullah SAW ditanya, amalan apa yang terbaik? Kata Rasulullah, di antara 3 jawabannya adalah as-salatu ala waqtiha, yaitu sholat pada waktunya. Al-Quran mengatakan inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat bagi orang yang beriman waktunya sudah ditentukan. Kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Jadi waktunya mauquta, bukan waktunya mau-mau kita. Nah, kalau udah mau-mau kita ini yang susah. Sholat zuhur pas 10 menit menjelang asar. Ini malaikat antara nyatat apa enggak ini? Hampir dicatat. Iya, sholat subuh, Masya Allah. Iya, sahur dapat, subuhnya tanggal. Tidur pula, bangunnya tengah 7. Iya. Kemudian sholat maghrib dijamak sama isya. Sholat isya sudah menjelang subuh. Yang penting sholatnya mau-mau kita, bukan mau kuta. Jadi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaga sholat. Syaratnya, rukunnya harus sempurna. Makanya perlu belajar fikih. Ya, ada orang yang sholatnya Masya Allah penuh was-was, keraguan. Ya, karena tak pernah belajar sholat orang lain pun disalah-salahkannya. Ini salahnya. Padahal terjadi banyak permasalahan di dalam sholat yang merupakan khilafiyah. Ustadz, mana yang benar kalau takbir? Apakah sejajar dengan telinga atau dengan bahu? Dua-duanya ada dalilnya, gampang. Mana yang benar, kunut atau tidak kunut? Ada referensinya. Ya. Kalau kita dari i'tidal menuju sujud, mana yang pertama? Tangankah atau lututkah? Dua-duanya ada dalilnya. Yang nggak ada dalilnya itu kepala dulu, itu nggak ada dalilnya. Iya. Jadi gampang. Meletakkan tangan yang mana yang benar? Di sini, di sini, di sini, dan semua ada, bahkan lebih daripada 5 tempat. Semua ada dalilnya. Jadi perlu belajar. Satu saat sahabat dinampak Rasulullah SAW melaksanakan sholat. Rasulullah SAW mengatakan, "Shalli fa innaka lam tusalli." Sholat karena kau belum sempurna sholatnya. 3 kali diulang. Kata Rasulullah, sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. Sampai Rasulullah mengajari, kalau sholat tuh begini, 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 begini. Itu penting Bapak Ibu. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dirikan sholat. Innas sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sholat itu mencegah dari fahsya dan mungkar. Jadi orang yang sholatnya itu sudah baik, insya Allah kemungkaran dan fahsya bisa dia hindarkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebutkan sholat adalah merupakan tiangnya agama.
As-salatu imaduddin. Ya, salat itu adalah tiang agamanya. Maknanya nanti kita di akhirat di hari kiamat, pertama hal yang pertama kali ditanya oleh Allah adalah salat kita. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Siapa yang salatnya baik maka aman dia. Tapi salatnya yang bermasalah, hati-hati. Yang salat saja ada yang kecewa, ada yang nanti merugi, apalagi yang tak salat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat karena dia salatnya sahun, dia lalai. Alladzina hum yuraun, salatnya itu riya. Ya, dia suka untuk dilihat oleh orang lain. Kalau lagi salat sendiri bacaannya al-ikhlas. Kalau ada orang yang dia hormati, sholatnya bacaannya Yasin. Ini padahal dia tak hafal surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ditengoknya masih ada bapak tuh. Ala siratim mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim katanya. Lari pula ke Al-Fatihah. Ini hati-hati Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ya, yaitu ita'uz zakah. Ita'uz zakah berarti menunaikan zakat. Nah, ini pondasi yang ketiga Bapak Ibu. Zakat. Ya, zakat itu hukumnya adalah wajib. Zakat terbagi dua, zakatun nafs atau disebut dengan zakatul fitrah. Yang kedua adalah zakatul mal, yaitu zakat harta. Kita ini sekarang berada di bulan Ramadan. Di akhir Ramadan ada kewajiban menunaikan zakat. Ya, zakat fitrah. Dibagikan kepada mustahik yang 8 asnaf atau 8 kriteria itu. Hati-hati, apakah sudah boleh dari sekarang? Sudah boleh. Waktu afdolnya memang begitu terbit fajar pas hari raya sampai khotib naik. Begitu khotib sudah turun maka dianggap sedekah biasa. Suatu saat ada sahabat yang dia lupa membayar zakat. Mungkin keasikan ibadah dia lupa bayar zakat. Atau mungkin dia berpikir sudah dibayari orang lain kan gitu. Rupanya belum dibayari. Inisiatifnya dia punya unta, untanya dijual. Begitu selesai dijual dapat untung, dia cari budak, dia bebaskan. Membebaskan budak itu pahalanya besar. Bertemu dengan Rasulullah, dia tanya, "Ya Rasulullah, aku lupa bayar zakat ya Rasul." Kemudian aku berinisiatif, untaku kujual, hasilnya untuk membebaskan budak. Apa kata Rasulullah? Enggak bisa menyamakan daripada pahala zakat. Ya, jadi hati-hati. Orang yang menolak zakat pun diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga adalah menunaikan zakat. Mana lebih utama, zakat fitrah atau zakat harta? Dua-duanya sama, tidak dibedakan. Jangan hanya mau mengeluarkan zakat fitrah tapi dia abai dalam zakat harta. Dua-duanya sama, tidak ada bedanya. Ya, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'arij ayat 24. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lisaili wal mahrum. Ya. Pada harta mereka ada hak yang diketahui bagi sa'il wal mahrum, yaitu orang miskin, baik dia yang meminta-minta ataupun yang tidak meminta. Itu yang ketiga. Yang keempat, haji Bapak Ibu. Ini pondasi dalam agama ini. Yang haji, apalagi yang sudah mampu, mobil banyak, rumah banyak, istri banyak, ya, tapi nggak pernah mau berangkat haji. Masya Allah, perjalanan udah kemana-mana, keluar negeri, mampu, tapi berangkat ke Mekah tak pernah kakinya menginjak tanah Mekah. Hati-hati. Ini sama, haji ini sama dengan yang lain. Jangan suka menunda. Boleh kita menunda haji, ada ulama mengatakan tidak boleh. Begitu dia mampu wajib berangkat. Tapi ada juga yang mengatakan boleh ditunda. Tapi syaratnya dua. Syarat yang pertama, dia yakin kalau nanti pada masa yang ingin dia tuju untuk berangkat, dia masih dalam keadaan mampu. Nah, jadi dia yakin, artinya kalau dia pas mau daftar nanti ada aset dia.
ya, gitu. Yang kedua, dia yakin dengan kesehatan dia, artinya dia yakin kalau tanggal yang dia tunda tersebut dia masih hidup di situ. Berarti harus kerja sama malaikat ini buat MOU nih. Maka oleh sebab itu jangan ditunda-tunda. Hati-hati Bapak Ibu, ya apalagi sekarang antrian panjang ya luar biasa. Kalau usia kita sekarang 50 baru mulai daftar, Masya Allah, kalau 15 tahun kemudian itu udah 65. Ibadah haji itu ibadah yang luar biasa, ibadah yang letih ya, capek. Bayangkan seharian wukuf di Arafah, malamnya ke Muzdalifah, ke Mina, besoknya melantar jamrah. Maka ini ibadah yang resikonya besar. Jadi pahalanya pun besar, surga. Makanya pulang ibadah haji ada yang meninggal dunia. Berangkat misalnya sekian orang, yang pulang tidak segitu jumlahnya. Kalau kita sholat ini kan segitu berangkat ke masjid, segitu juga yang kembali. Puasa Ramadan kan nggak ada yang makan korban, belum ada kan? Ramadan gara-gara Ramadan 3 pegawai Pelindo meninggal dunia, belum ada. Alhamdulillah, justru segar-segar. Tapi kalau haji ini Masya Allah, satu kecamatan mengantar, karena memang risikonya luar biasa. Apalagi dulu pakai kapal laut, di sana terinjak-injak, berdesak-desakan, ya ada yang kurang gizi, letih luar biasa, ya subhanallah. Tapi Allah membalas dengan surga. Jadi itu yang keempat. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu adalah puasa Ramadan. Nah, ini kita sedang menjalaninya. Dan ini adalah merupakan pondasi yang hari ini dekat dengan diri kita karena kita sedang berpuasa. Jadikan puasa ini puasa terbaik, jangan kita abai. Masih ada sisa waktu dalam bulan Ramadan ini, Bapak Ibu, ya jadikan penutup daripada Ramadan ini dengan amal terbaik kita. Jangan semakin menurun atau kita tinggalkan atau sudah mulai menunda-nunda amal. Yang pernah kita targetkan di awal Ramadan kita kejar, ya supaya dapat pada tahun ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dia 5 daripada pondasi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian kita sebut dengan rukun Islam. Satu tanggal maka bermasalah, sehingga yang 5 ini mudah-mudahan dapat kita laksanakan, dan nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Islam kita sudah kafah, Islam kita sudah sempurna dengan melaksanakan 5 ini. Allah alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf dan terima kasih. Saya tutup sementara. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.